Romo, selamat datang Romo. Selamat datang ya. Romo sehat Romo. Alhamdulillah, kata Pak Kiai, sehat walafiat. Kami juga sehat-sehat Romo. Eh, Berkat wejangan Romo kemarin itu, DNA kami berubah menuju lebih bagus Romo. Malam ini tentu akan menarik nih Romo. Soalnya saya pribadi itu mungkin teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama tentang reinkarnasi, inkarnasi itu kita kan lebih banyak tahu itu dari unsur-unsur pemahaman luar nih Romo. Lah ini akan menarik nih pemahaman Nusantara kita membahas inkarnasi nih Romo. Kita mulai aja Romo yuk. Biar teman-teman nih yang ini. Oh ya, malam ini saya ditemenin sama anaknya Romo sendiri, Mas Anam. Ya Mas Anam ya. Kita berkolaborasi ya. Oke. Siap. Sip. Oke. Ya Romo, waktu dan tempatnya Romo. Kami persilakan Romo. Rokok dulu Romo. Sumet dulu rokoknya. Rokok itu rasa kang pokok. Wah, ini artinya Romo. Iya, hakikatnya. Kan nggak dimakan, tapi rosok. Saya mulai ya. Ya Romo. Ong wilahing jati nukoni hajat-hajat luluku Nusantara tabe uluk salamu ya. Rahayu. Saya akan sedikit mau wedar apa pemahaman saya, karena kalau dibilang saya itu kan penghayat yang tidak punya kelompok, penghayat yang ya persorangan gitu, kata itu kan persorangan ya. Jadi saya cenderung kepada ngangsu yang kesana kemari, artinya kepada kalau istilah di Cilacap ini bedogol. Bedogol itu ya kalau istilah Sunda itu ajengan apa ya, kiai. Kalau istilah kalau di Jawa itu sebuah kelompok itu punya ajengan atau punya junjungan, itu namanya bedogol. Dari saya ngangsu karo ke sana kemari, dari bedogol A sampai ke bedogol B, sampai dengan setidaknya separuh dari huruf sampai Z, ya 50% bedogol itu pemahaman saya mengenai inkarnasi ya. Inkarnasi ini kan manifestasi atau penjelmaan daripada roh leluhur yang linui atau dewa gitu ya, kurang lebihnya begitu ya namanya. Atau yang kala dulu itu sering disebut manusia setengah dewa. Nah, sekarang sebutan manusia setengah dewa ini kan terasa kelihatannya takut kalau mau ngomong seperti itu. Takutnya mungkin nanti dianggapnya memuja. Ini patut saya mengatakan antara puja dan memuja-muja ini ada perbedaan. Ini sedikit saya itu ya, artinya reinkarnasi atau inkarnasi ini sangat diperlukan. Ya, sekali lagi saya mengatakan reinkarnasi, saya belum ranah menurut pemahaman kacamata spiritual Nusantara ini belum, tapi saya mengatakan ini pokok nih, bahwasanya inkarnasi atau reinkarnasi itu sangat diperlukan, sangat dipentingkan pada setiap zaman. Sekali lagi ya, yang namanya inkarnasi itu sangat diperlukan dalam tiap-tiap zaman untuk menata ulang, menata kembali. Saya patut mempertanyakan ya, kenapa zaman kenabian telah disudahi dengan cara dewa penutup ya. Dewa penutup itu Wisogeni. Kalau nabi penutup itu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kalau Sulaiman alaihi salam, kan begitulah ya. Saya patut mempertanyakan artinya kenapa zaman kenabian ini telah disudahi. Ya nanti kita sharing, ini namanya sharing ya. Kenapa dewa juga ada sebutan dewa penutup yang dinamakan Wisogeni. Wisogeni itu anak Janaka dengan Dresonolo. Nah ini patut kita anulah. Yang ada sekarang apa maksudnya gitu loh. Kenapa disudahi dan lalu yang akan ada ini yang seperti apa? Ini
inkarnasi sama juga. Kita patut mempertanyakan juga kenapa jumlah nabi itu ada 25. Ya, artinya saya patut mempertanyakan ya jumlah nabi banyak namun yang tertera kurang lebih 25. Belum lagi rasul, antara perbedaan nabi dan rasul ini juga perlu direferensi lebih lanjut mungkin, atau didefinisikan lebih jauh atau dipahamkan lebih jauh. Artinya zaman kenabian ini telah selesai. Lalu inkarnasi ini apakah masih ada cerita? Saya patut mempertanyakan kenapa jumlah nabi itu banyak, dan patut mempertanyakan juga sejauh mana nih ya, nabi yang nggak punya umat itu siapa? Ya, Nabi Sulaiman umpamanya loh ya, Nabi Sulaiman. Ya, sejauh mana nih tingkat kesempurnaan kenabian Sulaiman begitu loh. Sejauh mana ya? Apakah yang paling sempurna di antara nabi itu mungkin Khidir, karena Kanjeng Nabi Khidir adalah menjadi guru dari nabi yang terkasih oleh Allah juga, oleh Tuhan juga, yaitu Nabi Musa. Mungkin ini patut disebut guru-gurunya para nabi ya. Tapi ya mohon maaf saya tidak akan ke arah sana, nanti rancu begitu. Intinya kenapa zaman kenabian ini disudahi dan lalu zaman kadewatan juga ada dewa penutup yang namanya Raden Wisogeni putranipun Arjuna kalian Betari Deres Sonolo itu loh. Lah, ini yang diharapkan semestinya adalah inkarnasi kembali dari paduan ya mungkin sosok nabi dan terah kenabian yang saya katakan, dan terah kadewatan gitu loh. Terah kenabian kalau saya mengatakan itu yang menjunjung tinggi kesucian, tapi kalau terah kadewatan saya mengatakan itu yang menjunjung tinggi kesabaran dan penerimaan. Lah, untuk menyongsong zaman kecil nanti ini tingkat kesempurnaan yang seperti apa? Apakah kenabian atau kadewatan? Karena kenabian juga sudah purna ya, lalu kadewatan juga sudah disudahi dengan adanya dewa penutup dan nabi penutup. Lalu sejauh mana ini inkarnasi? Nah, kalau sedikit saya merana bahwasanya pemahaman leluhur Jawa yang saya pahami dari beberapa guru tuduh dan sekaligus guru patuh saya, sekali lagi ya, beberapa guru tuduh dan guru patuh saya mengatakan bahwasanya inkarnasi ini sangat diperlukan. Dan itulah yang didamba-dambakan oleh seluruh manusia, tidak cuma di Indonesia, tapi di muka bumi ini, yang konon disebut-sebut dengan Imam Al-Mahdi menurut versi yang A. Lalu menurut versi yang B, mungkin adalah Isa turun kembali. Nah, kalau menurut versi saya nih, versi saya boleh lah, karena saya yakin hal ini belum ada yang mengatakan atau belum banyak yang mengatakan yang bahwasanya menurut versi Jawa itu versi Ratu Adil gitu loh. Versi Ratu Adil ini kan masih pop ini dalam menceritakan apa sesungguhnya wahyu Ratu Adil. Saya akan mengatakan dan sudah saya katakan, saya sudah bikin konten yang bahwasanya di Nusantara ini yang digarap adalah inkarnasi wahyu kepemimpinan ini atau panjalmaning Dewa Mudut secara kasar ini adalah wahyu suci-sucine Damar Sesongko. Sekali lagi saya mengatakan wahyu suci-sucine Damar Sesongko. Saya tidak akan mengatakan yang lebih jauh itu suci-sucine yang lain itu karena itu mungkin adalah sesuatu yang belum terseringkan, nanti saya melanggar undang-undang atau melanggar ayat tertentu atau mungkin suratan tertentu yang menyebabkan saya nanti dihujat atau mungkin kalau dipuja sih senang ya, kalau dipuja. Tapi saya juga nggak senang juga kalau saya dipuja. Saya nggak suka dipuja dan saya juga nggak sedih apabila dicela gitu loh. Jadi sudah saya anggap biasa saja. Yang jelas saya menghindari daripada kekeliruan paham yang menyebabkan hidup sekali kok tidak rukun. Nah, ini kan repot nih. Hidup sekali kok tidak rukun. Nah, saya mengatakan bahwasanya paham reinkarnasi dari leluhur Nusantara menurut saya ujung yang dituju taruhlah semestinya menuju kepada kesempurnaan wahyu pemimpin Nusantara
yang sejati, yang ditambah-tambahkan, jangan hanya sebagai legenda, jangan hanya sebagai dongeng belaka, tapi wujudkanlah bagi putra-putri Praja Nusantara ini, sekali lagi, bagi para putra-putri Praja Nusantara yang masih mencintai Nusantaranya. Kan ada nih orang putra-putri Praja Nusantara yang jiwa togok, cara kasar itu ada, artinya jiwa togok itu ya ada yang penting makan lah gitu loh. Ikutnya Ratu Sabrang ya ratu yang cenderung lahar bumi rusak karep apa saya urus. Yang penting aku dapat makan gitu loh. Yang penting saya hidup enak. Nah ini jiwa, kalau menurut saya jiwa togok. Kalau dalam pewayangannya togok kan ngewulannya kepada hal yang apa, raja-raja yang kaya raya gitu. Tapi kalau Semar kan raja yang suka nestapa, betul-betul memikirkan rakyat, taruhlah memikirkan kelestarian alam atau memayu Hayuning Bawono. Yang pada prinsipnya bahwasanya saya meyakini bahwasanya inkarnasi ini ada menurut pemahaman Jawa ini. Lalu apa yang sebutannya dalam yang sering saya dengar dari kakek saya bahwasanya nganti-anti panitising Wisnu Manjalmo. Ini sekali lagi saya mengatakan ya, dari kakek saya itu sering mengatakan sebuah desa atau sebuah negara seyogianya jangan sampai tidak ada penjelmaan daripada Wisnu Manjalmo atau nganti-anti. Kalau sekarang nganti-anti ya menunggu penjalmaning manusia yang linuwi, yang kalau boleh saya ngomong notabene ya manusia setengah dewa gitulah. Lah, sekarang saya mengatakan bahwasanya orang menyebut wah Pak Karno itu manusia setengah dewa, mungkin takut dikatakan itu orang yang syirik, itu orang yang tidak menyembah Tuhan, itu kaum menyembah berhala, kaum dan sebagainya ini loh. Jadi pengaruh ini tentunya kita mesti bisa menfilter, kita bisa dalam arti menfilter, memberikan argumentasi yang tepat. Apakah kita tidak seksama itu sedang bersama dalam kekeliruannya? Mungkin seolah-olah itu kita itu sedang menyembah Tuhan, tapi pada praktiknya kita sedang menyembah batu, mungkin sama juga, atau mungkin kita seolah-olah kita beranggapan kita sudah dekat sekali dengan Tuhan lah, cara kasarnya menyembah Tuhan beranggapan, tapi jangan-jangan kita sedang menyembah buku, kan begitu. Nah ini perlu kita introspeksi masing-masing bahwasanya kelestarian budaya adiluhung yang telah mengetahui kelestarian budaya adiluhung yang telah mengetahui bahwasanya Tuhan itu sifatnya tunggal ing makrifate, ini semestinya dipertahankan dan kalau perlu dideklarasikan dengan argumentasi yang tepat, tidak ngoyo-woro, artinya argumentasi yang tepat, tidak hanya berdasarkan buku murni, namun berdasarkan laku dan lelaku. Antara laku dan lelaku itu beda. Laku itu cenderung kepada tirakat. Tapi kalau lelaku ini adalah implementasi, perwujudan atau memanifestasikan daripada hasil tirakat ini apa nih? Saya tirakat ibaratnya mimpi jadi bakul tuyul, ya dipraktekkan jadi bakul tuyul umpamanya. Saya tirakat kok mimpi kayak ini sejarah gudang garam kan katanya membeli gudang garam, lalu dijadikan dia punya apa itu merek PT Gudang Garam umpamanya seperti itu. Jadi antara laku ini adalah ya tirakat lah, ulah batin. Lalu dimanifestasikan ke lahir itu namanya lelaku. Nah ini perlu dan penting dilakoni oleh seluruh yang masih mencintai Nusantara, yang masih hendak menjunjung tinggi kemuliaan, kemuktian lah dan kewibawaan Nusantara, semestinya JIG itu ya tidak hanya sebatas rencana dan kata-kata, ya jangankan sekarang berani mati, dari melarat saja jarang sekali untuk Nusantara gitu loh. Nah ini saya ngomong apa adanya, artinya saya tidak berniat menyinggung atau mengkritisi, namun saya mengatakan yang hak, kata Pak Kiai saya, walau pahit sekalipun,
sekali lagi saya mengatakan yang walau pahit sekalipun, artinya kondisi bangsa yang seperti ini itu perlu ibaratnya uluran tangan ya. Sebab Tuhan kan nggak mungkin saudara-saudara turun ke bumi pakai toa kayak Hitler, kan nggak mungkin. Hitler apa siapa ya? Toa apa itu? Apa tahu? Toa ya. Kayak itu kan nggak mungkin. Makanya kita Tuhan itu bersemayam pada hidup kita, dan kita perlu menggapai dengan apa? Rasanya itu dengan rasa rasa yang paling dalam, dan lalu kita mengimplementasikan dari hasil lelaku kita ya doa-doa kita lah, taruhlah ulah batin kita, dan lalu kita manifestasikan. Sekali lagi, inkarnasi ini jangan hanya diharapkan ya, inkarnasi dari seseorang ya, inkarnasi ini jangan hanya diharapkan, tapi kita seyogyanya menyongsong, setidaknya kita menyongsong. Dan apabila yang disongsong kita kunjung datang, lebih baik, ada baiknya kita bukan mengambil alih peran sesuai dengan petunjuk, kita memanifestasikan daripada hasil lelaku kita. Contoh sekarang mohon maaf semaaf-maafnya, dengan adanya ibaratnya adanya hilangnya ajaran budi pekerti. Kalau dulu tahun 70-an kan di sekolah ada ajaran budi pekerti nih ya. Sekarang tidak ada ajaran budi pekerti. Menurun jadi PMP. PMP itu pendidikan moral Pancasila gitu ya. Lalu menurun lagi menjadi PSBB apa ya kalau nggak keliru itu. Nah, sekarang semestinya kita itu secara seksama budi pekerti itu diusulkan, karena kalau kita punya dewan yang peduli, ajaran budi pekerti umpamanya itu cara memanifestasikan, minimal kita dalam cara nunya keseharian ini ya mempelajari kembali unggah-ungguh ngurip atau tata krama ngurip, bagaimana kewajiban orang tua kepada anak ya, otomatis memberikan kasih sayang dan menjelaskan kepada sang anak bagaimana kewajiban anak kepada orang tua, mesti menghormati dan berbakti kepada orang tua. Dua saja ini hukum dasar ini apabila diterapkan, niscaya ini generasi bangsa inilah, generasi Indonesia ini akan punya apapun alasannya anak itu harus tunduk dan patuh kepada orang, tetapi tanpa dasar memberikan ibaratnya sungtulodo di depan, artinya bagaimana sih cara berbakti ya dulu nganggo tata krama itu apa sih ya, sopan santun itu apa sih dan sebagainya, dibeber kembali ya kita kepada anak turun kita, minimal cara langkahnya ya seperti itu. Jadi saya mengatakan intinya bahwasanya inkarnasi inilah yang diharapkan oleh bangsa Indonesia ini, dan bahkan di seluruh bangsa-bangsa di dunia semestinya mengharapkan inkarnasi, karena kondisi saat ini menurut pemahaman saya sudah tidak cukup diatasi melalui undang-undang saja, atau logika saja, atau duit saja, atau kecanggihan teknologi saja. Saya rasa demikian. Monggo kita sharing bersama.